Pemirsa yang terhormat, kali ini saya akan menceritakan kisah seorang yatim piatu miskin. Tetapi dia sangat jenius dalam berinvestasi sehingga dia menjadi ahli saham. Bab 1. David, apa kau sudah gila? Kenapa kau datang ke gedung ini? Bekerja sebagai kurir, David selalu berusaha untuk menghindar jika ada barang yang harus diantar atau jemput ke gedung perusahaan tempat gadis yang baru saja bertanya dengan meninggikan suara di depannya. Sophie, maaf, tapi ini darurat. Bos memintaku secara langsung untuk mengantarkan paket ini ke tempat ini. Kebetulan, hanya ada aku yang tersedia. Balas David, mencoba menjelaskan. Sophie sendiri adalah teman wanita David. Untuk sedikit menghemat biaya, sudah 2 tahun terakhir ini, mereka tinggal bersama. Selesai jam istirahat tadi, Sophie secara tidak sengaja melihat pemuda ini di lobi. Sebelumnya, dia tidak begitu yakin karena seharusnya, David tahu bahwa dia sudah melarang pemuda itu untuk menunjukkan wajahnya di tempat dia bekerja. Namun, Sophie benar-benar terkejut, karena setelah dia keluar dari pintu lift, dia sudah melihat David juga berada di lantai yang sama, tempat di mana dia bekerja. Sudah aku katakan padamu, bukan? Bagaimana jika teman-temanku melihat kau di sini? Apalagi dengan pakaian seperti ini? David, kau bisa membuatku malu, ucap Sophie, sambil menatap pemuda itu dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Mendengar itu, mata David melebar. Sophie, apa yang kau katakan? Kenapa kau harus malu? Lagi pula, aku sengaja naik ke lantai ini, menggunakan tangga darurat. Aku yakin tidak ada temanmu yang akan menyadari keberadaan. Sophie, apa ada masalah? Belum sempat David menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja seseorang menyela pembicaraan mereka. Keduanya langsung menoleh dan melihat seorang pria yang mengenakan jas berwarna biru gelap, dengan warna dasi yang lebih mencolok sudah berdiri tidak jauh dari keduanya. Dilihat dari pakaiannya saja, sudah bisa ditebak bahwa pria itu bukanlah karyawan biasa. David sempat melirik sebentar pada kekasihnya, yang tampak melebarkan mata saat melihat pria itu. Oh, Tuan Damien, tidak ada masalah, jawab Sophie cepat, lalu melirik pada David memberi tanda seolah sedang menyuruh pemuda tersebut, segera angkat kaki dari sana. Tentu saja David mengerti dan dia tidak mau berdebat dengan Sophie tentang hal ini. Namun saat dia hendak melangkah, pria itu sudah datang mendekat. Dia memperhatikan dengan seksama sebuah paket dengan logo yang cukup dikenalnya. Hei, kau, berikan itu padaku. Maaf, ucap David, seperti tidak mengerti apa yang sedang dikatakan pria itu padanya. Benda itu, tunjuk Damien, pada paket yang sedang dipegang oleh David. Berikan itu padaku, lanjutnya, memerintah. David menunduk, dan melihat pada amplop besar yang cukup berat di tangannya, sebelum akhirnya kembali menatap pria tersebut. Maaf, Tuan, paket ini, bukan untuk Anda. Kami tidak boleh memberikan kiriman, pada bukan pemiliknya. Sophie yang berdiri di sana, membelalakkan matanya. David, apa kau benar-benar, bodoh? Ini Tuan Damien, bentaknya, seolah dengan mengatakan nama itu, pemuda yang sama sekali tidak dia harapkan untuk berada di sini tersebut, bisa langsung mengerti. David mengernyitkan keningnya, saat kembali melihat pada Sophie. Ya, kau baru saja menyebut namanya, dan karena itu aku tahu bahwa paket ini bukan untuknya. Karena di sini, jelas tertulis nama seorang wanita. Jawab David, saat itu juga. Jadi, kalian saling mengenal? Tanya Damien, melihat keduanya saling menyebutkan nama. Ya, tentu saja, kami hanya kenal di universitas. Dulu, dia adalah juniorku. Jawab Sophie cepat, dengan sebuah senyum yang tampak dipaksakan. David, bukankah kau tadi bertanya padaku? Ruangan Nona Parker ada di 2 lantai, di atas lantai ini. Sana, pergilah. Damien yang saat itu melihat gelagat wanita tersebut, tersenyum miring. Tentu saja dia sudah mengerti apa yang terjadi. Namun begitu, dia tidak menunjukkannya. Begitu juga dengan David, meski menyimpulkan hal itu dengan cara berbeda, karena hatinya sudah sedikit kesal, dia pergi begitu saja meninggalkan keduanya dan naik ke atas, tentu saja dengan melewati tangga darurat seperti sebelumnya. Tuan Damien, kenapa Anda di sini? Tanya Sophie, namun detik itu juga dia sadar bahwa pertanyaannya itu, sudah diajukan pada orang yang salah. Oh, maksudku, tentu saja Anda boleh di mana saja, di sini. Aku hanya... Sophie, aku memang turun ke lantai ini, untuk menemuimu. Potong Damien. Menemuiku, tanya Sophie, heran. Damien mengangguk, dan kembali berkata, nanti malam, aku harus menemui beberapa investor. Tapi, aku tidak begitu nyaman di sekitar orang-orang tua membosankan itu. Jadi... Aku kesini untuk memintamu menemaniku, apa kau punya waktu? Beberapa saat kemudian, David sudah berada di depan pintu sebuah ruangan. Karena di kertas memo yang ada di paket di tangannya ini tertulis bahwa ini adalah paket pribadi, jadi dia sendiri yang harus memastikan agar diterima langsung oleh si pemilik, tanpa boleh menitipkan amplop besar itu pada orang lain. Permisi, ucap David, begitu asisten yang ada di depan ruangan itu membukakan pintu, dan mempersilahkan dirinya masuk. Oh, fuck, sial, David tersentak,
Karena begitu pintu di belakangnya tertutup, dia langsung mendengar suara seorang wanita mengumpat, namun dia tidak melihatnya. Ada apa dengan layar komputer sialan ini? David melebarkan matanya, karena saat itu dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, namun sedang dalam keadaan suasana hati yang sangat hancur. Saat itu, dia melihat wanita itu baru saja berdiri dari sebalik meja kerja di ruangan tersebut. "Kau, siapa kau?" tanya wanita itu heran, saat tatapan keduanya beradu. David sempat tertegun sejenak, sebelum akhirnya mengangkat sedikit benda yang dia bawa dan berkata, "Aku David, kurir dari Florence Delivery. Apa Anda Nona Nora Parker?" Jawabnya, balas bertanya. "Ya, itu aku." David mengangguk, dan mendekat. "Baiklah Nona Parker, paket ini untukmu." Nora memperhatikan amplop besar yang ada di mejanya itu, dan kembali menatap pada David. "Nona, silakan tanda tangani di sini," ucap David, sambil menyodorkan sebuah kertas tanda terima di atas amplop tersebut. "Terima kasih." David mengambil kembali kertas itu, setelah Nora membubuhi tanda tangannya di sana. Saat pemuda itu telah berbalik dan berjalan menuju pintu, langkahnya terhenti karena mendengar Nora memanggilnya. "Hei, apa kau bisa membantuku?" David berbalik, dan bertanya, "Apa kau ingin mengirim sesuatu?" Nora cepat menggelengkan kepalanya, dan menunjuk satu di antara 3 monitor komputer di atas meja kerjanya. "Satu monitorku, mati. Memanggil teknisi akan membutuhkan waktu. Apa kau mengerti sesuatu tentang ini?" David sempat berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. "Bolehkah aku melihatnya terlebih dahulu?" tanyanya. Nora mundur selangkah, sambil menunjuk benda itu dan berkata, Ya, tentu saja. Lihatlah." David mengangguk dan maju memutari meja yang dipenuhi tumpukan berkas itu. Beberapa saat, dia memperhatikan satu monitor yang mati, sebelum akhirnya dia mencoba memeriksa sesuatu di belakang benda tersebut. David tersenyum, karena langsung menemukan apa penyebab benda tipis itu tidak menyala. "Nona Parker, sepertinya saat Anda menaruh berkas-berkas ini di sini, secara tidak sengaja Anda telah membuat soket penghubung daya pada monitor ini terlepas." David tidak menunggu tanggapan dari wanita itu dan langsung memasangnya. Kemudian dia mundur dan kembali menatap pada 3 monitor yang ada di atas meja kerja gadis itu. "Sudah menyala, kau hebat," puji Nora. Namun, saat itu David tidak menanggapinya dan fokus pada 3 layar yang ada di depannya itu. Nora mengernyitkan keningnya, karena dia memperhatikan bagaimana mata pemuda itu menatap 3 layar secara bergantian. "Hei, apa kau mengerti sesuatu tentang saham?" tanya Nora, penasaran. Tidak langsung menjawab, namun David mendekatkan wajahnya pada salah satu layar monitor di mejanya, sebelum akhirnya Nora melihat pemuda itu mundur, dan menunjuk salah satu tabel yang ada di sana. "Nona Parker, jika ini milikmu, maka jual sekarang. Ini akan mengalami halting atau lebih parah, dalam waktu dekat." Petik 2. Hah, David mengangguk, dan kembali berkata, "Ini akan mengalami halting atau bisa saja suspend, dana yang kau miliki di sana akan tertahan atau berkemungkinan hilang," tegas pemuda itu. Nora bertumpu dengan satu tangan di meja lalu menyilangkan kakinya, sedangkan satu tangan lainnya menunjuk pada tabel di layar yang sama. Sambil tersenyum meremehkan, dia bertanya, "Anak muda, apakah kau baru saja menyuruhku menjual saham yang sedang naik?" tanya, yang saat itu melihat nametak di kemeja kerja pemuda tersebut. "David, Arthur Xavier, hah, apa kau pikir, kau adalah?" Tidak memperdulikan sikap Nora yang terlihat meremehkannya, David mengangguk. "Ya, itu memang namaku tapi ini terlihat seperti masalah dan masalahnya sangat besar. Aku sarankan, lepas semua lot yang kau miliki di sana, secepatnya." Hahaha, Nora tertawa, karena pemuda itu berani mengaku-ngaku sebagai idolanya. "Lalu, Tuan Xavier, kenapa itu jadi masalah?" tanya Nora, dengan nada yang terdengar sedikit mengolok-olok. "Seperti yang kau bilang tadi, harganya naik, bukan? Tapi, ini naik secara tidak wajar," jawab David. Mendengarnya, tawa Nora langsung menghilang begitu saja. Cepat dikembali menoleh pada tabel tadi, memperhatikan pada candlestick yang terus meningkat dengan kecepatan yang tak biasa. "Benarkah?" Nafas David sedikit terengah. Naik dan turun tangga di gedung yang memiliki begitu banyak lantai, cukup menguras tenaganya. Di tempat parkir, saat ingin kembali menarik sepedanya, ponsel di sakunya bergetar. "Aku mungkin pulang terlambat, karena harus lembur." David hanya bisa menggelengkan kepalanya, saat membaca pesan dari Sophie. Dia tidak menjawab pesan itu, karena saat itu hatinya masih sedikit kesal. Sementara itu, di lantai atas gedung itu, di dalam ruangannya, Nora menatap tabel dan grafik volatilitas di layar monitor. Dia mencoba mempertimbangkan saran pemuda yang memintanya untuk menjual sahamnya, beberapa waktu yang lalu itu. Melihat grafik itu terus naik, Nora menggelengkan kepalanya. "Sial, pemuda itu cukup tampan, tapi sayang sekali, dia mencoba menarik perhatianku, dengan bersikap sok tahu." Nora yakin saham itu akan terus meningkat, sebelum mencapai ambang batas tertinggi pada hari itu. Tergoda dengan keuntungan yang besar, alih-alih menjual, gadis itu berniat menambah lot yang dia miliki di sana.
Kau bisa mengajariku, jika kau memang benar-benar sudah sehebat Tuan Xavier, anak muda. Gumam, Nora. Bab 2, malam itu, Sophie tidak pulang. David sudah mencoba menghubunginya berkali-kali, namun sampai dia terbangun pagi ini, tidak ada balasan sama sekali. Apa dia masih marah padaku? Gumam David. Memikirkan itu, kembali membuatnya kesal. Dia dan Sophie berasal dari kalangan biasa. Biaya hidup di kota Florence, membuat pasangan kekasih itu terbentur pada sebuah pilihan. David sendiri, harus merelakan kuliahnya tertunda, untuk membantu biaya kuliah Sophie yang memang kebetulan berusia 2 tahun di atasnya. Sekarang, setelah lulus terlebih dahulu, Sophie sudah mendapatkan pekerjaan. Namun, untuk kembali berkuliah, ternyata juga tidak semudah yang mereka atau David rencanakan sebelumnya. Bahkan, kadang David merasa Sophie tidak lagi peduli dengan hal itu. David mengerjakan beberapa pekerjaan paruh waktu. Kurir sepeda salah satunya. Namun, saat pagi menjelang siang, pemuda itu memiliki pekerjaan lainnya. Dan disinilah dia berada saat ini, di salah satu hotel bintang 5 di kota Florence. David merasa beruntung, pasalnya, sangat sulit untuk masuk dan bekerja paruh waktu di hotel sebesar ini. Saat salah satu temannya di kampus memberi informasi ini, David langsung mencoba kemudian berakhir dengan diterima dan mulai bekerja sejak seminggu yang lalu. Di ruang ganti, David melihat beberapa rekannya di sana terdengar sedikit heboh, seolah sesuatu yang besar telah terjadi. Ah sial, bagaimana ini bisa terjadi? Umpat salah satu pria di sudut ruangan tersebut. Ya, ini mengerikan. Aku bahkan menginvestasikan seluruh uang tabunganku. Di sana, sahut yang lainnya. Dari tempatnya, David mendengar beberapa orang yang lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Pagi ini, harga saham sebuah perusahaan tambang yang go publik, dibuka dengan nilai sangat rendah dan langsung hancur bahkan sebelum sesi pertama ditutup. Seperti yang aku perkirakan, seseorang sedang bermain di dalam perusahaan tersebut. Gumam David. Pada zaman sekarang, hampir semua orang berharap bisa menjadi kaya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, banyak orang ingin mencoba keberuntungannya di dunia investasi. Akan tetapi, segala sesuatu tidak bisa diraih hanya karena seseorang menginginkan hal tersebut. Butuh banyak hal lain untuk mendapatkannya. David hanya bisa tersenyum kecut dan menggelengkan kepala, sebelum akhirnya keluar dari tempat itu untuk mulai bekerja. Baru saja David keluar, seseorang sudah berjalan dengan sebuah troli mendekat padanya. David, pergilah ke lantai paling atas, kamar Presidential Suite. Antarkan sarapan ini, untuk tamu di sana. Baik, Tuan Heng. Sementara itu, di dalam sebuah kamar, Sophie terbangun di dalam dekapan seorang pria. Wajahnya tidak bisa untuk berhenti tersenyum, mengingat apa yang telah mereka lewati tadi malam. Damien, sekarang kau menjadi milikku, ucap Sophie dalam hati. Saat ini, wanita itu merasa telah memenangkan sesuatu. Sejak pertama kali masuk dan bekerja, Damien Perez langsung mengambil alih dunianya. Setiap hari, dia berupaya untuk menarik perhatian pria yang dikenal sebagai broker saham yang sangat handal ini. Sekarang, setelah berhasil menyingkirkan banyak saingan karyawan wanita lainnya di perusahaan sekuritas tempat dia bekerja, akhirnya tadi malam pemuda ini menyatakan cinta pada dirinya. Sophie ingin terus berlama-lama dalam posisi seperti ini. Akan tetapi, dia mendengar suara bel kamar itu berbunyi. Dengan berat hati, Sophie menyingkirkan tangan Damien, dan berdiri. Dengan hanya menggunakan celana dalamnya, wanita itu menyambar pakaian tidur yang disediakan hotel, lalu berjalan ke pintu kamar. Permisi, room service. Sophie mematung, begitu juga pemuda yang menggunakan pakaian seragam hotel yang membawa troli makanan di depannya ini. Setelah beberapa detik, David baru menemukan suaranya. Sophie, kau, kenapa? David menghentikan kalimatnya, dan langsung berjalan memutari troli itu. Mata Sophie melebar karena dia tahu apa yang akan dilakukan pemuda tersebut. Sophie, menyingkir, seru David, pada wanita yang mencoba menutup pintu, namun dia sudah terlebih dahulu menahannya. Tidak, David, pergilah, kita akan membahas ini. Nanti, jawab Sophie sambil berusaha keras untuk kembali menutup pintu tersebut. Sial, Sophie, aku bilang menyingkirlah. Sophie menggelengkan kepalanya, dan kembali berkata, tidak, aku tidak akan. David, pergilah, aku tidak ingin kau mengacaukan semuanya. Mendengar itu, David tersentak. Namun, tangannya masih menahan agar Sophie tidak menutup pintu itu. Aku, mengacaukan apa? Sial, umpat Sophie, sambil terus berusaha menutup pintu itu. David, kau sudah tahu maksudku, jadi pergilah. Sophie benar-benar tidak ingin pemuda itu masuk, dan mengacaukan segalanya. Dia tidak peduli dengan David, namun tentu tidak dengan Damien. Dia baru saja berhasil mendapatkan pria itu, dan tentu saja dia tidak ingin kehilangan bahkan belum sehari berlalu. Damien begitu berharga di matanya. Sophie, apa ada masalah? Akan tetapi, saat keduanya terlibat aksi saling mendorong pintu tersebut, sebuah suara membuat Sophie langsung terperanjat dan secara tak sengaja melepas pintu itu.
Brak, saat pintu itu terhempas, David langsung bisa melihat seorang pria berdiri di dalam sana, hanya menggunakan celana pendek saja. Jadi, David tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Begitu menyadari siapa pria tersebut. Sehari yang lalu, dia melihat pria ini dan sekarang, dia kembali melihatnya lagi. Namun, di dalam sebuah kamar hotel dengan seorang wanita dan wanita itu adalah Sophie, pacarnya. Saat itu, mata Damien sempat melebar karena sama terkejutnya. Namun beberapa saat setelahnya, pria itu tersenyum sebelum akhirnya pria itu datang mendekat. Saat itu, bahkan David bisa melihat senyum begitu meremehkan tersebut, sedang tertuju padanya. Sayang, ini, bisa, aku, jelaskan, ucap Sophie, terbata. Mendengarnya, Damien hanya menggelengkan kepalanya. Namun, masih sambil tersenyum, dia menarik Sophie ke dekapannya dan berkata, "Tidak perlu." Mata David melebar, karena saat itu juga Damien menempelkan bibirnya pada bibir Sophie. Dan tidak hanya sampai di sana saja, karena di saat bersamaan tangan pria itu terlihat bergerak dan meremas bokong wanita itu sebelum akhirnya merapatkan tubuh wanita itu padanya. "Hei, apa kau ingin menonton kami? Lakukan tugasmu, bawa masuk makanan itu," ucap Damien, dengan tangan yang kini memegang satu di antara dua bukit kembar wanita itu. Suara Damien membuat David tersentak dari pikirannya, yang tiba-tiba saja menjadi kosong. David merapatkan giginya, dan tak lagi menatap pada Sophie yang terlihat bergairah saat Damien melakukan hal itu padanya. Dengan menahan amarah dan rasa malu yang sangat luar biasa, David mendorong troli itu masuk. "Ini, untukmu." Damien melemparkan beberapa uang kertas pecahan $100 pada David. Mata Sophie melebar saat melihat uang yang cukup banyak itu, jatuh berserakan ke lantai. Dengan tatapan menghina, Damien berkata, "Ambil itu, dan pergi dari sini." David sempat terdiam sebentar, sebelum akhirnya dia mulai membungkuk dan mengambil uang yang sedang berserakan itu. "Hahaha, Sophie, lihat, apa pemuda menyedihkan ini, benar-benar pacarmu. Aku tak percaya, wanita seperti dirimu bisa berakhir dengan orang seperti ini." Melihat David yang memunguti uang itu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Damien saat padanya, membuat Sophie menjadi kesal dan juga malu. "Sial, David, kau benar-benar memalukan. Aku benar-benar menyesal pernah mengenal orang menyedihkan seperti dirimu," umpat Sophie pada David, yang terus memunguti uang di lantai hingga selesai. Akan tetapi, begitu semua uang itu sudah berada di tangannya, David tersenyum pada Damien, namun dia sama sekali tidak menatap Sophie. "1 lembar ini, aku anggap tips kerjaku di sini," ucap David tiba-tiba, seraya mencabut 1 lembar uang itu, dan menunjukkannya pada Damien. "Sisanya, $2.300 ini, untuk harga wanita ini. Jadi, silahkan nikmati hari kalian." Setelah itu, David menoleh pada Sophie yang terdiam mematung, terlihat seolah mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Dia menepuk bahu wanita itu pelan, 2 kali. "Sophie, layani tuan ini dengan baik. Lakukan seperti apa yang diinginkannya, oke?" Dua orang itu masih terdiam, meski David sudah berlalu dan tidak lagi ada di sana. "Brengsek itu, baru saja menjualku," gumam Sophie, setelah mengerti apa yang baru saja terjadi. K, sial, teriakan Damien meledak, yang seketika membuat Sophie terperanjat saat mendengarnya. "Siapa bajingan itu? Aku akan menghancurkannya, RGGH. K. David tersenyum kecut saat mendengar Damien berteriak-teriak di dalam sana. Dia berjalan melewati koridor hotel itu, sambil membuka kancing baju seragamnya. "Ah, sepertinya aku akan dipecat, tepat seminggu setelah bekerja," gumamnya. Kejadian itu saja, sudah cukup buruk, akan tetapi saat ini, tanpa Damien dan Sophie sadari, Perez Investment, perusahaan sekuritas besar di kota Florence tempat mereka bekerja, pagi ini terlihat begitu mencekam. Anjloknya harga saham sebuah perusahaan hari itu, membuat semua broker yang bekerja di sana, seperti terserang sebuah wabah penyakit yang sangat mengerikan. Tidak heboh seperti sehari sebelumnya, sekarang wajah para broker tersebut terlihat seperti zombie. Itu karena, hampir semua dari mereka menanamkan saham yang dipercayakan para investor, pada perusahaan yang baru saja hancur tersebut. Akan tetapi, ada satu orang yang tidak terlihat sama. Nora Parker, adalah satu-satunya orang tidak ikut merasakan serangan wabah itu. Meski hatinya senang, namun gadis itu sama sekali tidak ingin menunjukkannya. "Huff, beruntung sekali, aku mengikuti saran pemuda itu," ucap Nora dan itu sudah berkali-kali dia ulangi di dalam hatinya. Namun, kelegaan Nora itu harus terhenti karena tiba-tiba saja, 3 orang berjas rapi baru saja masuk ke ruangannya begitu saja. "Kalian," belum sempat Nora menyelesaikan kata-katanya, seorang pria yang berjalan paling depan, berhenti tepat di depan mejanya. "Nona Parker, kami dari Otoritas Jasa Keuangan. Departemen kami, mencurigai Anda terlibat dalam transaksi saham ilegal. Tolong bekerja sama, dan ikutlah dengan kami." Bab 3, sehari berlalu sejak kejadian itu. David tahu siapa Damien, pria itu adalah broker terkenal sekaligus putra dari pemilik salah satu pemilik saham perusahaan sekuritas, yang cukup berpengaruh di kota Florence ini.
Dipecat karena apa yang sudah dia lakukan pada pemuda itu, sudah diduganya. Bahkan, David tidak terkejut ketika bosnya di Florence Delivery juga menelpon lalu memaki-maki, sebelum akhirnya juga memecatnya. Sial, semua ini hanya karena uang, umpat David, sambil mengemasi semua barang-barang miliknya di apartemen tempat di mana dia dan Sophie tinggal. 1 bulan telah berlalu sejak rentetan kejadian tersebut. Akhirnya, David memutuskan untuk terus melanjutkan kuliahnya dan kembali tinggal di asrama universitas tersebut. Hei David, aku melihat Sophie keluar dari sebuah butik mewah dengan seorang pria. David yang saat itu tengah duduk membaca buku di perpustakaan kampus itu, hanya bisa mendengus dan tidak terlihat tertarik untuk meladeni pemuda yang mengatakan hal itu padanya. Si bodoh ini tidak menyadari bahwa sejak awal Sophie hanya memanfaatkannya. Bagaimana mungkin wanita seperti itu berakhir dengan orang seperti ini? Hal seperti ini sudah berulang kali dia dengar. Hari di mana dia dan Sophie yang merupakan salah satu primadona di universitas ini terlihat berjalan dan bergandengan tangan dengannya, membuat heboh hampir seisi kampus ini. Tidak ada yang bisa mempercayai bahwa seorang mahasiswa miskin seperti dirinya bisa mendapatkan hati seorang senior yang terkenal sangat cantik di sana. Beberapa orang berpikir itu hanyalah cara Sophie untuk menghindari beberapa orang yang terus mengejarnya, agar bisa fokus belajar dan kuliah. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa Sophie sengaja memanfaatkan kepolosan David untuk menjadi pembantunya. Karena setelah beberapa hari berlalu, semua orang melihat pemuda itu lebih seperti pesuruh yang mematuhi perintah Sophie, alih-alih terlihat seperti teman prianya. 2 orang teman sekamar di asrama sudah memperingatkannya. Namun, David yang saat itu baru pertama kali mengenal wanita, tidak memperdulikan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Saat itu, baginya, Sophie yang mau menerima pemuda seperti dirinya, merupakan sebuah keberuntungan di antara semua kesulitan hidup yang dia alami. Hais, jika saja nilai saham perusahaan ayahku naik lebih cepat, aku rasa bukan hal sulit untuk mendapatkan wanita itu. Ucap salah satu dari 2 pemuda, yang sudah sejak beberapa hari setelah dia memutuskan untuk kembali ke sini selalu mengganggunya. Ini, kening David berkerut, saat tiba-tiba 1 lembar uang pecahan $20 sudah berada di atas buku yang sedang dia baca. Meski enggan, akhirnya David mendongakkan kepalanya. Bradley, untuk apa ini? Bukankah kau memerlukan uang? Anak-anak yang lain mengatakan bahwa kau melakukan apa saja untuk beberapa dolar. David tidak menyukai tatapan pemuda ini. Akan tetapi, dia memang menawarkan jasa pada beberapa teman yang memerlukan bantuannya. Tidak, aku tidak melakukan hal itu lagi, jawab David, sambil mendorong uang itu menjauh. David tidak akan menolak jika itu adalah orang lain. Akan tetapi, ada beberapa orang di kampus ini yang begitu memandang rendah dirinya, hanya karena David menerima uang sebagai balas jasa bantuannya. 2 pemuda yang sedang berdiri di depannya ini termasuk di dalamnya. Sial, apa itu? Kurang, aku akan menambahnya. Kening David berkerut, dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Pemuda yang bernama Bradley ini, sama sekali belum mengatakan bantuan apa yang dia perlukan, namun sudah menawarkan uang dengan jumlah tak biasa, seperti yang lainnya. Bradley, ini bukan soal berapa uang yang ingin kau beri. Tapi, aku memang tidak melakukan hal itu lagi. Lagi pula, kau juga tidak mengatakan apa yang harus aku lakukan untuk uang itu. Mendengar apa yang dikatakan David, 2 pemuda tersebut saling bertatapan. Hal itu membuat David semakin curiga. Namun, kecurigaannya tidak perlu menunggu lama, karena saat itu juga Bradley mengatakan keinginannya. Aku akan menjadikannya $50 jika kau mau membersihkan sepatuku dengan kaos yang kau gunakan itu. Sekarang, ucapnya, dengan tersenyum mengejek. Senyum Bradley, yang baru saja terkembang itu langsung menghilang, karena saat itu juga dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, baru saja masuk ke perpustakaan itu, dan kini berjalan ke arah mereka. Hal itu, tentu saja membuat David yang melihatnya, menautkan alis karena heran. Bradley, aku tidak, akhirnya, aku menemukanmu. David sempat tertegun, karena mendengar suara dari seorang wanita yang terasa sudah berdiri tepat di belakangnya. Apalagi, saat ini kedua pemuda yang ada di depannya terlihat menatap ke arah asal suara tersebut. Penasaran, perlahan David berbalik dan menolehkan kepala untuk mencari tahu. Namun, begitu dia melihat siapa yang baru saja bicara itu, matanya langsung melebar. Kau, seru David tertahan, saat menyadari siapa wanita tersebut. Ya, ini aku, dan syukurlah, kau mengingatnya, balas wanita tersebut. Mengabaikan kedua pemuda tadi, David menelan ludah, dan kembali bertanya. Apa yang Anda lakukan di sini, Nona? Petik 2. Parker, aku, Nora Parker. Mendengar nama itu disebut, sekarang tidak hanya 2 pemuda tadi saja yang melihat mereka. Namun, hampir semua orang yang ada di perpustakaan tersebut juga memperhatikan keduanya. Ya, Nona Parker, maaf, apa yang kau lakukan di sini? Tanya David sekali lagi. Mendengar itu, Nora terlihat sedikit tidak senang. Kau masih bertanya, tentu saja aku datang untuk menemuimu. David harus memundurkan sedikit kepalanya,
karena saat itu suara Nora yang meninggi, seolah mendorongnya. Menemuiku, Nora menganggukkan kepalanya, sambil melipat kedua tangan di depan dada. Ya, aku datang untuk membalas semuanya, setelah apa yang telah kau lakukan waktu itu. Mata semua orang yang mendengarnya langsung melebar, mendengar apa yang diucapkan gadis itu. Dan di saat bersamaan hal itu juga membuat semua orang memikirkan beberapa hal. Akan tetapi, karena wanita itu sedang berbicara pada David, kesimpulan mereka mengarah pada hal lainnya. David, apa yang telah kau lakukan pada Nona Parker? Ketertegunan David langsung teralihkan, saat mendengar Bradley bertanya padanya. Dia sempat menoleh pada pemuda itu, sebelum akhirnya kembali menatap pada Nora. Nona Parker, aku tidak mengerti maksudmu, apa yang telah aku lakukan pada... David tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena tiba-tiba saja Bradley yang sudah memutari meja, datang mendekat dan bicara. Nona Parker, aku Bradley Johnson, putra kedua Thomas Johnson. Ucap pemuda itu memperkenalkan dirinya, seolah jika dia menyebut nama ayahnya maka wanita itu akan sedikit lebih memperhatikan. Namun, usahanya itu hanya ditanggapi dengan anggukan kepala oleh Nora. Pemuda ini, memang sedikit memiliki reputasi di sini. Jadi, apa yang telah dia lakukan padamu? Tanya Bradley melanjutkan, jelas penasaran. Mendengar itu, Nora menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, Tuan Johnson, maaf ini masalah pribadi. Jadi, biarkan aku dan pemuda ini yang menyelesaikannya. Mata Bradley sempat melebar, begitu juga semua orang yang ada di sana. Karena jawaban Nora, sangat tidak mereka duga. Nona Parker, apa maksudmu? Tanya David sekali lagi, karena dia sudah merasakan mata semua orang di sana tertuju padanya, menatap dengan curiga. Jangan berpura-pura tidak tahu. Sekarang, ikut aku, kita akan mencari tempat lain, untuk membicarakannya. Balas Nora, saat itu juga. David mengedarkan pandangannya dan melihat semua orang yang kini menatapnya dengan tatapan yang aneh. David, habislah, kenapa kau mencari masalah dengannya? Apa kau tidak tahu siapa wanita itu? Ucap Bradley, dengan nada menakut-nakuti. Hei, aku rasa, pemuda menyedihkan ini, sudah melecehkan Nona Nora. Tuduh pemuda yang bersama Bradley, sedikit membesarkan suaranya. Hal itu tentu saja membuat mata semua orang di sana terkejut. Dan saat itu juga, mereka mulai menatap David dengan tatapan jijik. David baru akan menanggapi hal itu, namun dia mendengar Nora yang sudah berada di pintu, berseru. Hei, apa kau akan ikut atau aku perlu sedikit memaksamu? David yang sedikit kebingungan, menatap pada Nora, lalu pada kedua pemuda itu. Kemudian pada semua orang yang ada di sana. Saat itu, dia menyadari telah terjadi kesalahpahaman yang sangat besar di sini. Sial, ada apa dengan wanita itu? Gumam David, sebelum akhirnya memutuskan mengikutinya, untuk meminta penjelasan. Hampir semua orang yang ada di tempat itu, mengenal siapa Nora Parker. Dia adalah salah satu broker sukses, yang karirnya menanjak hanya dalam waktu singkat. Saat ini saja, wanita itu masih menjadi topik perbincangan, karena menjadi satu-satunya orang yang selamat, dari seluruh pemilik saham sebuah perusahaan tambang besar yang hancur, hampir sebulan yang lalu. Dampaknya, orang-orang percaya bahwa sebagai broker, Nora memiliki analisa yang sangat hebat. Hal itu terbukti saat dia berhasil menyelamatkan para investornya, bahkan tanpa mengalami kerugian sedikitpun. Beberapa investor besar langsung menghubunginya dan mempercayakan dana investasi mereka untuk dikelola oleh wanita itu. Hal tersebut, juga langsung menjadikan dia sebagai broker wanita yang sangat terkenal di kota Florence, hanya dalam waktu beberapa hari setelahnya. Bab 4. Hahaha, David tidak tahu apa yang salah dengan gadis di depannya ini. Dia terus tertawa setelah pemuda itu menjelaskan masalah apa yang baru saja dia sebabkan, di kampusnya. Nona Parker, aku rasa ada yang salah dengan dirimu. Ini masalah besar. David tidak ingin semua orang berpikir, bahwa dia benar-benar telah melecehkan gadis ini. Namun anehnya, justru sepertinya hal itu terdengar lucu bagi Nora, hingga dia kesulitan untuk meredakan tawanya sendiri. Jadi, apa sebenarnya yang kau inginkan, dengan membawaku ke tempat seperti ini? Tanya David, mengalihkan topik. Tawa Nora sedikit mereda, namun, senyuman masih tergambar di wajahnya. Tidak menanggapi pertanyaan David, wanita itu mendekatkan tubuhnya ke meja dan berkata, David, ayo kita bercinta. David yang tidak menyangka Nora akan mengatakan hal itu, langsung mundur hingga membuat kerahnya terlepas dari gadis itu dan menyandarkan punggungnya di kursi sebuah restoran, tempat di mana mereka saat ini berada. Oh, sial, aku tidak menyangka, wanita ini benar-benar gila. Hahaha, mendengar itu, lagi-lagi tawa Nora meledak. Menurutnya, David benar-benar lucu. Jika dia jujur, saat ini ada ratusan laki-laki yang coba mendekatinya. Namun, melihat bagaimana tanggapan pemuda ini saat mendengar apa yang baru saja dia katakan, Nora tidak bisa untuk tidak tertawa. Jika kau membawaku ke sini hanya untuk menertawakanku, maka aku akan pergi saja. Ucap David, sebelum akhirnya dia berdiri dan benar-benar berniat untuk pergi dari sana. Maaf, kata Nora,
setelah berhasil menangkap satu tangan untuk mencegah kepergian pemuda itu. Tentu saja aku membawamu ke sini, bukan untuk itu. Sudah aku katakan, bukan. Aku ingin membalas jasamu. Terang Nora, mencoba membuat pemuda itu kembali duduk. Tidak perlu, aku senang kau selamat. Sebaiknya, kau mengetahui apa yang kau beli agar kau tahu apa sesuatu itu berharga atau tidak. David kembali ingin pergi, namun Nora kembali menahannya. Sebentar, David, duduklah. Maaf, atas sikapku. Aku hanya sangat senang, karena akhirnya bisa menemukanmu dan ternyata kau juga pemuda yang baik. David tahu maksud wanita ini baik. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang akan mereka bahas, bukanlah sesuatu yang ingin dia bicarakan. Bahkan, David sama sekali tidak ingin membicarakan hal itu. Tolong, duduklah. Aku akan serius. Mohon Nora, padanya. Melihat wajah cantik itu memohon, membuat David sedikit terbebani. Dia mengangkat bahunya, dan berkata pasrah. Baiklah, Nora melepas tangan pemuda itu saat dia merasa David akan kembali duduk. David, jujur saja, saat itu, kau benar-benar telah menyelamatkan hidupku dan banyak orang. Bahkan saat itu, aku juga menginvestasikan semua yang aku miliki pada perusahaan itu. Ucap Nora, memulainya. David hanya menganggukkan kepalanya, terlihat tidak begitu tertarik. Hal itu membuat Nora semakin penasaran, kenapa pemuda ini bisa mengetahui sesuatu yang bahkan orang-orang yang sangat ahli dalam berinvestasi, tidak bisa mengetahui hal itu sebelumnya. Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa perusahaan itu telah memalsukan data temuannya? Tanya Nora, karena melihat David tidak begitu peduli dengan rasa terima kasihnya. David menggelengkan kepalanya, dan berkata, bukan perusahaan itu yang memalsukan data temuan, tapi ahli yang bekerja pada perusahaan itulah yang memalsukan temuannya. Jawab pemuda itu. Jawaban David tersebut, seketika membuat mata Nora melebar. Maksudmu? Aku memperhatikan perusahaan itu cukup stabil sebelumnya. Namun, seorang ahli yang mereka pekerjakan untuk menemukan emas di wilayah itu, memiliki masalah yang cukup serius. Aku curiga dan mencoba mencari tahu tentang dirinya. Dan, belum sempat David menyelesaikan kata-katanya, Nora menyela. Tapi, dia seorang ahli terkemuka. Aku bahkan sudah melihat track record-nya. Mendengar itu, David tersenyum miring. Justru karena itulah kalian semua tertipu. Karena dia ahli terkemuka dan kalian semua langsung percaya, bukan? Apa kau tidak memikirkan bahwa seorang ahli, juga bisa memiliki masalah? Dan masalah itulah yang membuat dirinya memalsukan data temuannya. Mata Nora mengerjapkan beberapa kali, tanda otaknya sedang berusaha dengan keras dan sangat cepat untuk mencerna semua yang dijelaskan oleh pemuda yang ada di depannya ini. Jadi, kau menyelidikinya sampai ke sana? Tanya Nora, lagi. Tidak hanya itu saja, aku bahkan mengetahui, perusahaan mana yang akan diuntungkan saat perusahaan itu hancur. Jawab David santai, seolah hal itu bukan ara-ara. David memperhatikan Nora yang menatapnya dengan nanar, lama. Tak berselang begitu lama, keningnya berkerut karena wanita itu berdiri lalu berjalan mendekat sebelum akhirnya melakukan sesuatu yang membuat mata pemuda itu melebar. Wanita cantik itu berlutut dan meraih tangannya, sebelum akhirnya berkata, David, bercintalah. Tidak, menikahlah denganku. David sempat membeku sebentar, sebelum akhirnya kembali mendapatkan kesadarannya. Nona Parker, cukup, bercandamu, berlebihan, ucap David, sambil merapatkan giginya, setengah berbisik. Saat ini, meski tidak begitu ramai, semua orang yang ada di restoran itu menatap pada mereka berdua. Aku tidak bercanda, aku selalu berharap, bisa menemukan seorang pria hebat. Dan sepertinya, aku sudah menemukannya. David tidak tahan lagi dan langsung menutup mulut wanita tersebut. Nona Parker, jika kau masih bertingkah seperti ini maka aku benar-benar akan pergi. Ancam David, serius. Nora yang tersadar baru saja melakukan sesuatu yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut itu, langsung menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Dia memang tertutup bagi laki-laki sebelumnya. Itu karena Nora benar-benar menetapkan sebuah standar yang sangat tinggi bagi pria yang ingin mendekatinya. Nora sama sekali tidak tertarik dengan pria kaya. Tapi, jika pria itu sangat pintar, maka dia akan mempertimbangkannya. Sekarang, seorang pria, meski lebih muda dari dirinya, memiliki level kecerdasan jauh di atas standarnya. David jenius, Nora menyadarinya. Terlebih, pemuda ini sangat tampan dan juga terlihat baik. Hal itu membuat dia ingin memilikinya, saat itu juga. Maafkan aku, David, kau begitu membuatku terpesona. Jadi, ini bukan salahku, ucap Nora, begitu dia kembali duduk di depan pemuda itu. David benar-benar tidak habis pikir, bahwa di dunia ini, ada wanita gila, namun sangat cantik, seperti yang duduk dan berbicara di depannya ini. Saat makanan mereka datang, keduanya beralih membincangkan hal lainnya. Selama itu, Nora semakin yakin bahwa David sama sekali tidak terlihat nyaman saat membicarakan dunia investasi, uang atau hal-hal seperti itu. David sendiri, akhirnya tahu bahwa Nora memiliki ambisi yang sangat besar di hidupnya.
Wanita di depannya ini, bercita-cita ingin membangun perusahaan sekuritasnya sendiri. Sambil terus mendengarkan Nora berbicara, David mengedarkan pandangannya, dia baru menyadari bahwa saat ini tidak ada lagi orang di dalam restoran tersebut, selain dia dan wanita ini saja. David kembali memperhatikan gerak-gerik Nora yang sejak mereka menyantap hidangan itu hingga akhirnya selesai beberapa saat yang lalu. Wanita itu, berkali-kali kedapatan memperhatikan jam di tangannya. Nona Parker, aku tahu bahwa kau sedang sibuk. Jika tidak ada lagi, sebaiknya kita akhiri saja makan siang ini. Ucap David, tiba-tiba. Seorang broker, pasti sangat sibuk. David tentu tahu, seandainya dia tidak mengerti sekalipun, tapi Sophie juga seorang broker, meski masih pemula. Tidak, aku tidak sibuk sama sekali. Jawab Nora. Tapi, aku memperhatikan, sejak tadi kau terus melihat pada jam di tanganmu. Sepertinya, kau mempunyai janji dengan seseorang. Balas David. Mendengar itu, Nora menganggukkan kepalanya. Ya, aku memang berjanji dengan seseorang. Dan orang itu, seharusnya sudah tiba, sejak beberapa menit yang lalu. Jelasnya. Baiklah, jika begitu aku akan pergi. Terima kasih karena... David tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu Nora menggelengkan kepalanya dan kembali berkata. Tidak, maksudku, tunggu, bukankah aku mengatakan bahwa aku akan membalas jasamu? Ya, tentu saja, dan untuk itulah kau mengajakku makan siang di tempat mahal ini, bukan? Balas David lagi. Saat itu, David melihat Nora berdiri sambil menggelengkan kepalanya. David, aku mengajakmu ke sini, untuk bertemu dengan seseorang. Dan kebetulan, saat ini dia sudah datang. David tidak sempat menanggapinya, karena saat itu juga dia melihat seorang pria parubaya baru saja memasuki restoran tersebut dengan beberapa orang yang mengenakan jas serta kacamata hitam, berjalan di belakang, mengawalnya. David, perkenalkan, ini adalah Tuan Beaver, dia adalah... David tidak lagi menyimak apa yang dikatakan oleh Nora, karena itu tidak penting. Tentu saja dia tahu siapa pria ini. Alfred Beaver, adalah pemilik dari Beaver Co., salah satu perusahaan investasi besar dan sangat terkenal, di kota Florence ini. Hanya saja, yang membuat David heran, karena begitu tatapan dia dan Alfred Beaver beradu, dia yakin bahwa mata pria tua itu sempat terbelalak. Bro, namun, beberapa saat selanjutnya, giliran David bahkan semua orang yang ada di sana, yang membelalakkan mata mereka. Alfred Beaver, baru saja jatuh berlutut di tepat di depan David, dan berkata terbata. Ju Junior, waktu sempat terasa terhenti beberapa saat, sebelum semua orang yang ada di sana, mendapatkan kesadaran mereka kembali. Tuan Beaver, apa yang Anda lakukan, dan kenapa Anda? Junior, kau pasti, Junior, seru Alfred pada David. Tuan Beaver, dia bukan, lagi-lagi kata-katanya Nora harus terputus, karena saat ini Alfred Beaver menoleh padanya. Nora, bukankah kau sangat mengidolakan seseorang? Tanya, Alfred pada gadis itu. Belum sempat Nora menjawabnya, Alfred kembali menatap pada David yang terlihat kebingungan dan kembali berkata. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Dia pasti putra dari orang tersebut. Seorang legenda di dunia investasi, yang begitu kau puja-puja itu. Pemuda ini adalah Arthur Xavier, Junior. Bab 5, sehari berlalu, setelahnya kejadian yang sangat tidak diaduga dengan Alfred Beaver tersebut, yang pada akhirnya menguak apa yang selama ini disembunyikan ibunya hingga wanita yang membesarkannya seorang diri itu, meninggal dunia. Saat ini, David sudah berdiri terdiam sangat lama. Ingatannya melayang jauh ke belakang, memikirkan kehidupan seperti apa yang dia jalani, serta bagaimana cara dia dan ibunya menjalaninya. David, tidak perlu terlalu pintar nak. Kadang, David merasa heran dengan apa yang dikatakan ibunya. Di saat semua orang tua berharap anak mereka tumbuh menjadi orang yang sangat cerdas, Gloria seperti orang ketakutan melihat perkembangan David. Jika kau tidak ingin sekolah, tidak apa-apa. Kita akan mencari tempat lain. Mungkin berkebun akan cocok untukmu. Atau, apa kau tertarik menjadi peternak? David tumbuh dengan kecerdasan di atas rata-rata anak yang lainnya. Namun, di saat dia mendapatkan banyak pujian dari orang lain, ibunya hanya diam saat David mengatakan bahwa dia mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di salah satu universitas ternama di negara ini. Pemuda itu, dididik oleh ibunya dengan begitu berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Meskipun David tahu bahwa ibunya sangat menyayangi dirinya, namun, di saat bersamaan Gloria seperti membenci prestasi apapun yang mampu dicapainya. Puncaknya, Gloria pernah begitu meradang dan memarahi David tanpa ampun karena telah melakukan sesuatu yang menurut orang lain, tidak mungkin bisa dilakukan anak-anak seusianya. David, kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Lihat, apa yang telah kau lakukan. Saat itu, ibunya terlihat begitu ketakutan hingga Gloria sampai menyita ponsel, menghancurkan komputer miliknya, hingga membakar banyak berkas di kamar putra satu-satunya itu. Ibu, aku hanya ingin membantumu. Melihatmu bekerja keras setiap hari, aku ingin. Plak, untuk pertama kalinya, Gloria menamparkan putranya, hanya karena David ketahuan berinvestasi di sebuah perusahaan saat usianya masih sangat-sangat muda.
Tidak hanya sekedar asal berinvestasi saja, namun uang yang dia labur berkembang dengan sangat cepat, hingga siapa saja yang mengetahuinya saat itu, pasti akan sangat-sangat terkejut melihat nilainya. Membantu, katakan, apa aku pernah meminta bantuanmu? Kau akan membantuku, jika kau menuruti keinginanku. Saat itu, sampai sehari yang lalu David tidak pernah mengerti apa yang menyebabkan ibunya bersikap seperti itu padanya. Dia hanya berniat membantu keuangan keluarganya, karena Gloria begitu bekerja keras, hanya untuk menghidupinya. Anehnya lagi, itu karena ibunya hanya memilih pekerjaan kasar dan berat. Gloria sendiri menolak bekerja di tempat yang lebih baik. Padahal, David tahu bahwa ibunya bukanlah orang yang bodoh apalagi tidak berpendidikan. Gloria adalah mantan ahli keuangan sebuah negara yang menyandang deretan gelar akademis. Meski masih kecil, David masih mengingat bagaimana orang-orang memanggil ibunya saat itu sebagai Dr. Gloria Xavier. Semua panggilan itu menghilang, tidak lama setelah ayahnya meninggal dunia. Tidak hanya panggilan saja yang berubah. Bahkan, tempat tinggal serta kehidupan mereka benar-benar berubah sejak Arthur Xavier tidak lagi bersama mereka. Setiap kali ibunya marah, wanita itu akan mengurung dia di kamar. Akan tetapi, Gloria juga melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Jika David mendapatkan hukuman, ibunya juga akan menghukum dirinya sendiri. Pernah David mencoba kabur saat menerima hukuman. Namun, saat dia mendengar Gloria menangis, dia mencoba mengintip ke dalam kamar ibunya. Dia benar-benar mirip denganmu dan itu membuatku takut. Dengan memeluk foto ayahnya, David tidak tahan untuk tidak ikut menangis. Saat itu, dia mengetahui bahwa ibunya sangat merindukan ayahnya. Saat itu, David menyadari kesalahannya, karena dia juga tahu dan mengingat siapa ayahnya. Arthur Xavier adalah seorang broker saham yang sangat terkenal. David memiliki wajah yang sangat mirip, serta kecerdasan yang mungkin saja sama. Sejak saat itu, David baru mengerti apa yang membuat ibunya begitu terlihat tersiksa. Dengan mengikuti apa yang dilakukan ayahnya, dia sadar telah membuat ibunya semakin merindukan pria yang sangat dia cintai, yang sudah meninggalkan mereka untuk selamanya itu. David, kekayaan bukankah sesuatu yang penting? Tapi, keluargalah yang terpenting. Ingatlah itu, mengerti. Aku mengerti. Waktu berlalu dan David tidak lagi berniat untuk mengikuti jejak ayahnya. Karena hanya Gloria yang saat itu dia miliki, pemuda itu berniat untuk melakukan apapun yang ibunya inginkan agar bisa membahagiakannya. David, berusahalah untuk menyelesaikan kuliahmu. Tapi, jika itu tidak menyenangkan, maka kembalilah. Aku sudah mempersiapkan sebuah lahan, agar kau bisa membuka perkebunan dan sedikit memelihara hewan ternak untuk masa depanmu. Meski akhirnya tetap berkuliah di tempat yang sama dan juga mendapatkan beasiswa, David memutuskan mengambil jurusan pertanian dan peternakan. Karena itulah hal yang terakhir kali Gloria inginkan darinya. Hanya beberapa bulan sejak saat itu, kesehatan Gloria memburuk. Tidak ada yang mengetahui hal ini sebelumnya. Saat tubuh Gloria sudah terbaring sangat-sangat lemah, barulah saat itu David mengetahui bahwa ibunya sudah bertahan melawan kanker otak cukup lama. Hingga akhirnya terungkap, namun semua sudah terlambat. Kanker yang bersarang di kepala ibunya, sudah berada pada stadium akhir. David, hiduplah selama mungkin. David, jika ada yang mengganggumu, menjauhlah dari mereka. David, jika kau terdesak, maka, lawan. David, jadilah kuat. David, jangan mati. David, aku menyayangimu. Hari-hari terakhir yang dilalui Gloria, dia habiskan dengan kalimat-kalimat yang terdengar meracau, seolah-olah memberi kesan bahwa itu adalah peringatan dan tanda bahwa ibunya akan segera pergi meninggalkannya. David, maafkan, maaf membuat kau tumbuh dengan sangat berat, maafkan ibu. Dan pada akhirnya, ibunya menutup mata menyusul ayahnya bukan dengan ucapan selamat-selamat tinggal, melainkan sebuah permintaan maaf. 3 tahun telah berlalu sejak saat itu. Sekarang, dia kembali ke tempat ini. Di depan 2 batu nisan, yang tidak jauh di bawah sana, 2 orang yang paling dia sayangi, sedang terbaring dan beristirahat hingga akhir dunia. Akan tetapi saat ini, David telah mendapatkan jawaban dari kenapa Gloria, ibunya meminta maaf sesaat sebelum dirinya meninggal dunia. Bertemu dengan Alfred Beaver, membuatnya mengetahui sebuah fakta yang membuat dirinya begitu terguncang. Arthur Xavier, bukan meninggal karena sakit seperti apa yang dikatakan ibunya. Ayahnya mati terbunuh, dan mayatnya ditemukan di dalam sebuah tempat sampah dengan uang yang sangat banyak menimbunnya. Alfred Beaver mengatakan bahwa saat itu, ayahnya baru saja berhasil membongkar dan menghancurkan seorang bandar saham, yang mencoba mempermainkan bursa efek dengan kekuatan finansialnya. Prestasi yang diukir Arthur Xavier, mendapat pujian serta pengakuan tidak hanya di dalam negeri saja, namun dunia. Karena apa yang dilakukan Arthur saat itu, memiliki dampak yang sangat besar. Ayahnya, membongkar trik rumit dari bandar saham, yang sudah beberapa tahun membuat seluruh otoritas jasa keuangan di banyak negara kesulitan. Kasus yang membuat hilangnya seorang broker hebat itu, sempat membuat gempar seluruh negeri, khususnya dunia investasi. Akan tetapi, hingga saat ini tidak diketahui siapa yang telah membunuhnya.
Sampai akhirnya kasus itu ditutup, dunia investasi ditinggalkan seorang legenda dengan misteri besar yang dibawanya. Sudah beberapa jam David berdiri di sini. Tidak ada kata, tidak ada suara. Dia mencoba mengingat semua kenangan yang pernah dia lalui bersama keduanya. Hanya sedikit, dan benar-benar sedikit segala sesuatu yang dia ingat tentang ayahnya. Namun, meski jauh lebih banyak, kenangan bersama Gloria ibunya, semua terasa begitu sulit dan menyedihkan. Hidup yang wanita itu jalani setelah kematian suaminya, benar-benar seperti neraka. David mengerti kenapa Gloria takut dia mengikuti jejak ayahnya, dan berakhir mati terbunuh, karena hal itu. David tahu bahwa dia adalah putra dari sepasang manusia yang sangat hebat. Namun, sekarang dia tidak bisa menerima apa yang keduanya alami sebelum akhirnya meninggal dunia. Ayah, ibu, terima kasih, karena telah menjadikanku ada. Setelah mengatakan itu, David berbalik. Dia memejamkan mata, dan menarik nafas panjang sebelum akhirnya melepaskannya. Aku bersumpah, akan membuat mereka membayar apa yang telah mereka lakukan pada kalian, dan keluarga kita. Siang itu, meski berawan tapi cuaca sangat terang. Namun, entah bagaimana semua orang melihat kilatan-kilatan di udara. Tidak ada yang tahu, saat itu seorang pemuda yang baru saja keluar dari kompleks sebuah pemakaman, berjalan dengan mata menatap sangat jauh. Tatapan itu benar-benar jauh ke depan, tidak untuk tempat ini, dan juga tidak untuk waktu ini. David Arthur Xavier Jr. sedang melihat masa depan. Sebuah masa depan, yang akan mengguncang dunia. Saat di mana semua orang mengetahui siapa dirinya. Masa depan dengan hanya ada satu nama yang berdiri di puncak kekayaan dunia. Dunia, bersiaplah, aku, datang, bersambung.